Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang baik, penuh dengan semangat dan juga sehat ya Tuhan, untuk memulai perjalanan hidup kami kembali. Kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan hari baru, sehingga kami boleh terus berjuang mencapai apa yang kami cita-citakan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pandu dalam langkah kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita memuji Allah kita dengan mengangkat sebuah pujian indahnya saat yang teduh dari KJ nomor 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari
Mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22, demikianlah firman-Nya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kristus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perkataan ini jelas dapat kita pahami dengan mudah. Namun, dengan mudah pula kalimat ini juga dapat disalahartikan. Tentu, kebanyakan dari kita mengartikan perkataan Tuhan tersebut dengan kita bisa sembuh dari berbagai penyakit asalkan beriman. Atau, berbagai macam penyakit dapat sembuh cukup dengan beriman saja. Dan kemudian yang sering dilakukan adalah kita semakin memperbanyak ritus-ritus peribadatan, seperti memberi persembahan, banyak mengikuti peribadatan, banyak menaikkan doa-doa dan bahkan doa yang bersifat memaksa, dan juga kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan tersebut, kita telah menjadikan iman sebagai syarat kesembuhan. Namun, Bapak Ibu Saudara, mengapa pemahaman yang demikian adalah hal yang keliru? Karena ketika kita sudah sangat berjuang meneguhkan atau memperdalam iman kita melalui berbagai ritus yang dilakukan, namun kesembuhan tak juga kunjung datang, maka hal tersebut malah dapat menghancurkan iman kita sendiri. Kita yang awalnya sangat yakin bahwa dengan beriman kita dapat sembuh dari berbagai penyakit, nyatanya tidaklah selalu demikian. Dan yang kemudian sering terjadi malah dapat membuat kita menjadi tidak beriman lagi. Dengan menganggap bahwa iman kita yang bisa menyembuhkan, maka tanpa disadari kita menjadi diri kita sebagai faktor penentu. Penentu kesembuhan bukan lagi kemurahan hati Tuhan, melainkan kesungguhan iman kita. Yang menjadi penyembuh bukan lagi besarnya anugerah Tuhan, melainkan besarnya iman kita, upaya kita. Jika kita melihat peristiwa seorang perempuan yang mengalami pendarahan tadi, yang kemudian beriman bahwa penyakitnya akan dapat sembuh jika hanya menjamah jubah Tuhan, dan kemudian apa yang dipikirkannya tersebut terwujud, seolah peristiwa ini membuktikan pada kita bahwa dengan iman yang demikian kita dapat beroleh kesembuhan. Dan memang pada peristiwa itu Tuhan pun berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi itu bukan berarti bahwa penentu kesembuhan adalah iman di dalam diri kita. Kita harus ingat, yang menjadi penentu kesembuhan itu adalah anugerah di dalam diri Kristus yang kita imani. Ucapan Kristus, imanmu telah menyelamatkan engkau, haruslah diartikan bahwa Kristus yang kita imani telah menyelamatkan kita. Jadi jelas bukan karena iman kita, melainkan karena anugerah Kristus yang kita imani, yang diberikan kepada kita. Itulah yang menyembuhkan kita. Maka dari itu sahabat sekalian, berjuang dengan berserah kepada Tuhan di dalam masa penyembuhan, pemulihan, kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit yang kita hadapi, itu adalah sikap iman yang tepat. Bahwa anugerah Kristuslah yang kita nanti-nantikan itu yang mampu menyembuhkan kita, bukan iman kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ajar kami untuk tetap berserah kepada Engkau ya Allah di dalam setiap keadaan diri kami, karena Engkau sendirilah yang menunjukkan kepada kami bahwa perbuatan-perbuatan mujizat ajaib dari-Mu nyata dalam kehidupan kami.
Bersama-sama kami memohon pertolongan Tuhan di dalam berbagai macam sakit penyakit, di dalam berbagai macam upaya perawatan pemulihan, dan juga pemulihan atas kehidupan kami yang sedang terus kami perjuangkan. Biarlah dengan penguatan dan penghiburan dari Tuhan, kondisi kami boleh semakin dibaharui hari demi hari, dipulihkan hari demi hari, sehingga boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami. Kami ingin menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin dan menghadirkan berkat-berkat anugerah di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.